Selamat malam semuanya. Balik lagi nih di podcast Opini Tengah Malam. Buat kalian ya yang udah dengerin segmen film. Iya. Gitu. Kita ngebahas film selesai ya dari Tompi. Bisa kalian tonton di bioskop online gitu. Gimana kita memberikan opini-opini kita ya terhadap film selesainya Tompi ini gitu. Kalian bisa langsung aja ceki-ceki di podcast film selesai gitu. Dan hari ini kita akan ngebahas lizard people nih. Atau bisa dibilang manusia reptil ya. Manusia kadal ya. Gitu. Iya, bisa dibilang juga humanoid ya. Manusia setengah kadal ya. Malah yang lebih serem shifter anjir. Iya. Bisa berubah bentuk ya. Bisa berubah bentuk gitu. Apakah benar ya kita itu adalah keturunan kadal? Kadal bentuk gitu ya, ataukah emang kita itu cuma teori akal-akalan aja? Tapi jangan itu Bim yang bikin apa sering orang ngomong, oh lu ngadalin gue lu. Oh iya kan, gue emang manusia kadal anjir gitu ya. Tapi menarik sih menurut gue karena ini teori konspirasi yang bisa masuk jajaran 10 besar paling rame. Iya. Bener nggak? Gitu. Dan akhirnya kita akan bahas nih lizard people apakah benar, karena tokoh-tokoh dunia disebutnya lizard people katanya, manusia kadal. Mark Zuckerberg gitu, Presiden Amerika, Barack Obama dan lain sebagainya itu dibilang manusia kadal. Ada gitu. beberapa videonya juga karena kan. Iya, ada Justin Bieber, Katy Perry ya. Katy Perry yang matanya berubah ya. Iya. Wah, kita akan bahas sih. Kita akan bahas tuntas nih tentang lizard people ini. Mungkin kalau kayak gitu langsung aja nih ya, pasang kacamata konspirasi kalian, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar nih para pendengar gitu. Jangan lupa komen-komen di segmen film ya. Tentunya ramaikan lah intinya setiap episode Opini Tengah Malam. Nah, ini teorinya cukup unik ya, cukup lucu sih sebenarnya. Cukup teori yang sangat sci-fi kayak di film-film lah. Iya, kayak di film-film menurut gue nih. Dan ini adalah teori yang cukup besar banget gitu, dan sampai sekarang pun masih banyak orang yang percaya, khususnya di Amerika sana. Iya. Tujuan reptilian nih ingin memperbudak umat manusia, Fet. Jadi itu para reptilian atau manusia kadal ini dia menyamar sebagai manusia untuk memperbudak manusia. Seperti artis-artis atau tokoh-tokoh nih ya yang ganteng dan cantiknya kelewatan itu disebut bangsa reptilian. Judgement banget ya. Gue juga ngerasa kayak anjir, masa orang ganteng dibilang reptilian sih, cantik dibilang reptilian gitu kan. Bangsa kayak gue berarti ini bukan reptilian nih, manusia nih gue anjir. Gitu. Dan isunya dia tuh bersembunyi di balik organisasi besar seperti Freemason, Illuminati kayak gitu. Dia tuh bersembunyi di organisasi tersebut gitu. Cara dia berubah wujud jadi manusia itu melalui getaran cintaku. Getaran. Jadi katanya tuh gue nggak ngerti sih getaran itu maksudnya apa. Entah misalnya tuh nggak sih kalau manusia tuh atau kita getar terlalu kayak bukan tremor sih, getar yang kenceng banget sampai bisa berubah wujud kita gitu. Tapi tetap aneh ya. Iya sih. Tetap aneh ya. Tapi getaran apa gue masih kurang ngerti nih. Susah ya. Cuma intinya sih yang gue dapat sih yang gue baca getaran katanya ya. Terus isunya juga dia tuh membangun piramida Mesir dan itu yang bangun tuh bangsa reptil gitu. Nah itu tadi ya untuk lizard people ya. Kira-kira sejauh ini lo menganggap teori ini lucu apa emang percaya kok gitu? Ya nggak lucu juga sih, cuma memang benar kata Faris, fiksi banget ya. Cuma yang menariknya nih pas gue baca Bim, ternyata tuh banyak Bim, nggak cuma reptil doang ternyata Bim. Apa maksudnya? Nggak cuma reptil doang bangsa ini. Jadi gue jelasin nih. Jadi katanya tuh yang nama yang tadi lu jelasin tuh namanya Starseed. Apa tuh? Jadi Starseed ini tuh banyak gitu kayak bangsa kuno. Bukan bangsa kuno sih, dia ras kayak multidimensi dari galaksi lain yang ke bumi. Tujuannya sih baik katanya. Alien berarti. Iya, tujuannya tuh baik. Pengen ngebantu umat manusia untuk mengeluarkan potensi penuhnya gitu. Cuma tetap ada yang jahatnya. Oh, ngerti. Dan ada banyak nih. Kalau gue baca ini ada dari Tapi itu semua dari luar angkasa maksudnya. Berbeda. Yang datang tuh rasanya beda-beda. Bener. Kalau di sini di artikel ini dia bilang tuh ancient soul, Riz, yang more experience living life gitu. Gila, keren gak? Jadi katanya udah punya pengalaman hidup banyak. Mereka mau ke bumi ngebantuin kita. Bego lah ya kita katanya ya. Iya, katanya tuh di sini tuh ada Pleiadians, Sirians, Lyrans, Avians dan Andromedans. Iya, ini beda-beda, ada banyak gitu. Cuma gue belum baca ya. Jadi reptilian ini termasuk salah satunya gitu. Gila, gimana? Tapi yang datang ke sini itu reptilian doang atau semuanya? Semuanya. Oh. Semuanya.
Gila ya. Iya, jadi tetap katanya tuh ada yang baik, ada yang jahat juga gitu. Wow. Yang jahat tetap pengen slavery kita gitu. Oh, tujuannya beda lah ya. Yang baik pengen bantuin, Iya. yang jahat pengen diperbudakin. Gitu sih, Gila. Tapi yang ini gua menarik baca. sih. Kalau kita kan pernah bahas Anunnaki ya. Kalau seandainya kita itu diciptakan sama alien gitu, ibaratnya buyut kita alien gitu ya. Anunnaki ya, dimana keturunan Anunnaki yang dibilang palanya besar-besar, kenapa Firaun palanya rada lonjong lah dan sebagainya gitu. Itu udah nyambung sih sama ras-ras alien gini menurut gue. Karena yang waktu pas kita bahas Anunnaki, ada yang ini gak sih yang kayak mereka disuruh nyebrangin sungai, ketemu ras lain dan berperang, bener gak? Iya, ras kan reptil. reptil. Nah reptil. itu, iya itu. Rasnya tuh reptil gitu. Nah mungkin kalian buat yang belum dengerin Anunnaki, kalian pasti tahu tuh dimana kita ngebahas buyut kita tuh kayak alien gitu, tapi Ada percaya ras anjir dia reptil. buyut. Hah, enggak. Fix. Percaya gitu. anjir buyut. Kan teori konspirasinya kayak gitu. Menodong aja. Teori konspirasinya kayak gitu. Dimana kalau seandainya buyut kita itu adalah alien. Iya. Tapi yang benar, datang benar. bukan Anunnaki doang Iya. ya. Kalau yang di situ ada bangsa reptil. Ada juga. bahasa reptilian, Iya. tapi reptilian tuh jahat di situ. Iya, Dia kalah dia- sama Anunnaki. Dan si reptilian itu pengen ngambil ini kita kan, kayak sumber daya kita Iya, kan. kalau di benar. situ kalau nggak salah. Gitu. Dan akhirnya inilah bangsa reptilian, lizard people yang banyak dipercaya nih ya akhirnya ya. Tapi yang gue tahu ya, ini mungkin mitos atau faktanya ya, Indonesia tuh udah duluan gitu. Banyak anjir Indonesia kalau bisa kesurupan macan, kayak siluman macan, siluman ini. Itu Iya. bangsa apa anjir? Bangsa alien yang udah meninggal. Arwahnya jadi macan. Iya anjir, gue bingung tuh. Jadi Kayak, wujud aslinya. kalau di luar negeri baru percaya satu doang, reptil gitu. Di kita udah banyak banget siluman macan. Di jangan situ ada siluman anoman gitu. Berarti kan, Iya sih. iya kan? Buaya putih ya. Belum Buaya ada yang putih. ini yang kayak kalajengking, kepala macan itu. Iya. Gimana? Mix Jangan, ya? Hybrid. jangan dulu sempet pacaran, Oh, ya. gitu. Matinya gitu anjir. Bego anjing. Tapi Indonesia tuh lebih unik banget. Mungkin kita lanjut dulu deh ya. Iya. Ini ada dari teorinya tuh David Icke. Mantan pesepak bola dan penyiar olahraga adalah salah satu yang percaya teori lizard people ini. Nah dari yang gue baca sih si David Icke ini justru pencetus teori lizard people di tahun 1998 ya. Bener banget dia gitu. Jadi dia adalah mantan pemain bola dan penyiar gitu ya. Mungkin ya ini sangat kredibel dan harus dipercaya ya. Mantan pemain sepak bola. Tapi Anjing. dia sekarang dibilangnya tuh apa ya? Profesor. Konspirasi teoris. Oh, sih. Ada Udah punya pekerjaan ya? julukan dia gila. Tulisan Keren. ya? Oh gitu. Pengen deh. Ternyata ya dia mantan pemain sepak bola yang cukup terkenal katanya, tapi pensiun di umur 21 katanya, setahu gue. Pensiun muda katanya. Gara-gara penyakit Iya, apa gitu. gara-gara Oh. penyakit. Dia jadi penyiar. Asik nih kayaknya nyiptain teori. Sejauh. Iya. Jadi menurut David Icke ini terdapat humanoid reptilian setinggi 1,5 kaki hingga 3,7 meter gitu. Oh 12 kaki berarti tingginya ya. 1,5 meter Sampai- sampai 3,7 meter. Yes, bener tinggi banget nih, yang berada di balik konspirasi terhadap manusia. Jadi reptilian ini nih ya berasal dari sistem bintang Alpha Draconis gitu, merupakan peminum darah dan dapat berubah wujud. Jadi dari Alpha Draconis itu, dari nama Draconis itu aja dragon kan, naga gitu. Jadi katanya di satu antariksa yang bernama Alpha Draconis, di mana berarti dia alien ya. Gitu. Yang kalau kalian bisa nonton di Amazing Spider-Man mungkin kayak gitu, bangsa reptilian ya, gede, Ya. kulitnya bersisik dan lain sebagainya gitu. Dia bisa berubah wujud dan minum darah. Si David ini percaya bahwa sebagian besar pemimpin dunia itu tuh reptilian gitu, termasuk Presiden Amerika George Bush, Ratu Britania Elizabeth II. Katanya kenapa Ratu Elizabeth II itu dibilang reptilian? Karena umurnya panjang banget, nggak meninggal gitu. Anjir, gue bingung, aneh banget anjir. Kayak ya udah sih, Berarti- emang dia hidup sehat Ini gitu. ntar kalau meninggal langsung nggak valid dong. Enggak, tapi Ini teori. katanya ini umurnya lama banget, kenapa dia nggak meninggal? Pasti dia bangsa reptil. Kayak men, dia hidup sehat, makan sayur gitu kan. Duitnya banyak lagi. Itu banyak lagi kan. Ya ampun. Ya ampun, tuh gue sempat baca tuh kayak gitu kan. Terus kayak teori konspirasi David ini memiliki pendukung di 47 negara, dan ia tuh memberikan ceramah nih ya, atau suka ngobrol-ngobrol gitu ya kepada 6.000 hadirin gitu, banyak banget. Jadi setiap talk show-nya dia. Di penulis Amerika Serikat nih, si Vicky Santilano memasukkan teori ini ke dalam daftar 10 teori konspirasi paling populer. Gitu. Dia juga percaya nih ya kematian John F. Kennedy, Diana,
9/11 gitu. Itu adalah ulah dari lizard people atau bangsa reptilian ini gitu. Ia pun telah melakukan wawancara dengan kedua orang yang tidak disebutkan namanya. Ia berkata bahwa keluarga Inggris bukanlah manusia. Keren ya Gila. David ini ya. Dari cuma Ratu Elizabeth doang sampai sekarang JFK, Kerajaan Inggris. pembunuhan JFK gitu kan, ada tadi Diana dan lain sebagainya. Tapi di ending gue akan kasih tahu ya kenapa lizard people ini teorinya bisa muncul dan teori pembantahnya pun gue ada gitu. Gimana lu terhadap si David ini nih? Ya apa ya, mantap juga sih sebenarnya untuk berpikir sejauh itu anjir, dan sekreatif itu. Kreatif, keren Iya, sih. iya. Sampai mikirin, dan tapi gue lebih mikirnya banyak dampak negatif gak sih sebenarnya ketika lo bilang oh ini orang-orang pemimpin tinggi nih ternyata alien Iya, nih, reptil dan gitu. mencoba untuk menjadikan kita budak, itu jadi kayak hate speech nih. Iya. Takutnya. Kalau gue sih mikirnya mending dia jadi pemain bola aja sih. Iya sih. Kalau gue gitu. Nah mungkin sejarahnya nih Faris boleh coba bantu nih. Nah, sejarahnya belum ada yang tahu pasti dari mana sebenarnya reptilian ini berasal, tapi ada juga yang menyebut kalau reptilian ini adalah penduduk asli bumi yang hidup di zaman dinosaurus. Nah, berarti ada berapa teori ya. Ada yang bilang dia adalah dari luar planet lain yang datang ke bumi. Iya. Ada yang bilang dia tuh sebenarnya makhluk bumi. Gitu. Nah, mereka kemudian menemukan cara untuk melintasi ruang angkasa dan berpindah-pindah dari satu planet ke planet lain. Hingga akhirnya mereka kembali mengunjungi bumi. Oh, berarti dia makhluk bumi terus pergi keluar Gitu. terus Terus balik lagi. Ada pula yang berpendapat reptilian berasal dari gugusan bintang Draco. Yes, yang tadi. Secara harfiah, Draco sendiri berarti naga yang juga merupakan sejenis reptil. Hmm. Reptilian dibedakan menjadi darah murni dan darah campuran. Wih, Jadi keren ya. magel anjir. Iya kan? Harry Suka Potter. juga. GGS aja. Darah suci nyet itu. Oh iya. Darah murni lahir dan tumbuh dengan bentuk reptilian. Sementara darah campuran, yaitu persilangan antara bangsa reptilian dan manusia, lahir dan tumbuh layaknya orang-orang normal. Yes. Persilangan di sini tidak terjadi karena hubungan antara dua makhluk yang berbeda tersebut, melainkan penggantian DNA manusia yang dilakukan oleh reptilian, sehingga menghasilkan manusia dengan pikiran yang mudah dikendalikan. Yes. Oke, darah campuran inilah yang memegang peranan besar pada pengontrolan isi bumi. Yes. Berarti intinya tuh kita ini darah campuran ya. Kalau kita belum tahu Is. Kita tuh emang bener asli darah campuran atau enggak? Gitu Yeah. kan yang ganteng doang. itu kan yang dibilang di sini kan yang gampang dikontrol darah campuran, hasil persilangan DNA. Kalau Nah, gue yang ngatur itu yang darah murni, berarti yang Obama gitu-gitu darah murni. darah murni ya. Heeh. Nah kalau gue mikirnya adalah ada darah murni, ada darah campuran, dan ada emang kita manusia gitu. Iya. Beberapa darah campuran tuh nggak sadar terkadang kalau dia tuh ada darah campuran gitu kan udah terlahir ya udah gitu. Tapi kalau darah murni tuh mereka sadar gitu. Nah kita tuh yang paling gampang dikontrol adalah ya kita manusia gitu. Iya, kita yang pengen jadi budak. Kita yang jadi budak kayak gitu. Dan gue lanjutin ya. Jadi si David mengatakan reptilian darah campuran ini tidak menyadari nih ya bahwa ia sebenarnya itu bukanlah manusia murni gitu. Ia tuh tidak pernah nih merasa tubuhnya bisa dikendalikan oleh makhluk lainnya. Karena itu meski ditanya ia tidak akan mengaku sebagai reptilian. Konspirasi ini pertama booming di tahun 2008. Jadi baru booming itu 2008 ya. Gitu. Dan berdasarkan tulisan yang ada di dalam situs resminya Ohio State University College of Art and Science, teori ini cukup dipercaya oleh sebagian besar orang di dunia. Bahkan diperkirakan 4% orang Amerika mengiyakan hal tersebut gitu. Dan kalau nggak salah ya, di websitenya dia itu ada web banner untuk promosi gitu. Ya kan? Jadi Wow. udah ketahuan di ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya duit gitu kan. Lu pernah penyiar sepak bola kecil gajinya enggak lah. Iya kan? Itu kan buku banyak bro. Iya sih. Tapi 4% itu gede loh. Gue Gede baca lah. kan 4% jumlahnya itu 12 juta orang. Dan ini tuh di surveinya itu dia disebarin tahun 2013 kalau nggak salah. Nah sekarang udah 8 tahun. Iya, Udah nambah lebih banyak pas Padahal sih berkurang ya. 12 juta. Tapi ntar gue Besar ada kan? fakta yang sedikit ini sih kelam anjir sebenarnya dari konspirasi ini. Ntar. Oke. Suka nih gue terkait kelam-kelam ini. Ferdian nih bisa bacain ciri-ciri lizard people tuh bisa kayak gimana sih? Jadi ciri-ciri si lizard people ini nih katanya nih
ada memiliki mata hijau, Oke. terus pendengaran dan penglihatannya tuh tajam. Oke. Dan jangan ini nih yang suka nagih motor. Apa matalang. Mata lah nih. Iya kelihatan anjir itu motor tuh kan. Terus memiliki rambut kemerahan, rasa tidak menjadi bagian dengan ras manusia. Gimana tuh maksudnya? Ya mungkin jadi kayak sorry ya gue bukan orang kayak lu nih gitu loh. Ya ampun. Ya Ya, kan. mungkin berpikiran lebih baik kali Oh, dari iya orang bisa lain. bisa. gitu. Terus memiliki luka yang tidak dapat dijelaskan pada anggota tubuh. Oh iya tompel. Tompel aja. Luka aja. Oh iya sorry. Tompel aja. Siapa tahu kan. Menyukai hal berbau ruang angkasa. Faris aja. Ini tapi mata gue ngamin loh. Gamin main sih. game mulu ya. Oh iya anjir padahal tiap hari ya. Bisa gitu. Aduh, jadi Rambut kalau kena matahari merah ya. Itu mah. tekanan darah rendah nggak, Riz? Di sini tekanan darah rendah nih. Ah, ribet nih harus beli apa? tensi dong. Ribet nih. Ya, Tapi terus kalau bangun cepat dari tempat tidur pusing. gila, sumpah lo harus merenungkan dah kayaknya Iya, Riz, ntar harus harus merenungkan, introspeksi. Terus jika tersenyum gigi bawahnya akan terlihat, ukuran pupil mata yang berubah. Taruh gitu biasa Senyum lebar gitu. Coba senyum dah. Senyum. Bibirnya getar aja. Tapi enggak kelihatan sih kalau senyum enggak kelihatan. Tahu gimana sih? Coba di YouTube ya bisa lihat Ferdian senyum aja. Nah, ini terus yang terakhir, bisa mengontrol pikiran. Wah, ini ya susah Tapi ini mah. apa nih mengontrolnya tuh telepati atau manipulasi, Fet? Siapa tahu orang yang manipulasi juga bisa dikategorikan Oh bisa, sebagai entah ada sebagai aja rap. pasti kan kalau namanya konspirasi ya. Ah lu gampang nih gue bohongin juga manipulasi kan? Iya sih, bener. Kan maksudnya manipulasi juga termasuk mengontrol pikiran gak sih? Iya, papa minta pulsa tuh reptilian tuh. Iya kan? Gitu. Dan si David ini akhirnya visanya dicabut ternyata sama pemerintah Australia beberapa hari sebelum dia tour tuh. Dia pengen menyebarkan nih teori-teori konspirasi ini tapi dicabut akhirnya sama pemerintah Australia karena Australia apa Amerika gitu, gue lupa, yang gue baca sih Australia ya. Karena didapat cukup berbahaya apa yang dia share gitu. Kalau orang terlalu banyak percaya Bahaya. itu bahaya banget gitu loh. Dan akhirnya dia kesal sih sebenarnya, kayak kenapa sih gue harus dicabut visanya padahal gue nggak salah apa-apa gitu. Freedom of speech katanya dia. Tapi ya mungkin pemerintah udah menganggap teori ini udah begitu menyebar dan kalau banyak orang yang percaya jadinya akan bisa menggulingkan suatu apa ya, Iya. propaganda bisa gue Iya. bilang. Termasuk Kayak propaganda sih menurut gue ini. Yes, setuju banget gue. Gitu. Dan ini juga ada beberapa orang yang dicurigain sih, kayak tokoh-tokoh penting di dunia gitu tuh selalu dibilang lizard. Gitu, selalu dibilang kadal gitu kan. Ada Hillary Clinton, ada Bill Clinton gitu tuh, ada George Bush, tadi yang gue bilang Barack Obama gitu. Dan itu bermula tuh karena nggak mungkin manusia tuh bisa secerdas itu atau bisa mengontrol dunia sebesar itu. Gitu aneh Benar, sih sebenarnya ya, teori ini muncul tuh dari dasar yang aneh menurut gue. Tapi ironis anjir sebenarnya. Kenapa? Kalau gue pikir-pikir ternyata dia menunjuk orang-orang yang tinggi itu ingin apa ya? Ingin mengontrol pikiran kita gitu ya, buat jadi budak. Tapi ujungnya dia anjir yang ngontrol pikiran orang-orang konspirasi teoris buat nuduh kalau yang di atas itu reptil. Oh iya Iya nggak sih gue. Iya reptilian Iya, juga iya. Anda. Gitu kan? Jadinya dia nih yang ngontrol orang-orang buat berpikiran kalau Mhm. orang-orang yang Yes. pengatur dunia itu reptil. Iya sih, gue setuju sih. Ya ironis aja sih sebenarnya apa yang teori yang dia kasih sama apa yang dia aplikasikan. Iya. Lucu Ujung-ujungnya gitu loh. malah jadi dia yang mempengaruhi pikiran orang gitu. Yes, bener Tapi banget. katanya memang kenapa dia ini milih apa yang reptil ini orang-orang besar, katanya tuh orang reptil biar kita nggak bisa ngeluarin potensi tubuh kan, potensi otak kita kan. Katanya tuh mereka memakai orang-orang besar tuh untuk menyebarkan ketakutan gitu, Bim. Karena salah satu yang menghambat kita nggak bisa mengeluarkan potensi kita itu tuh katanya ketakutan, malu, terus kayak iri hati kayak gitu-gitu. Jadi biar kita takut, biar kita nggak bisa mendapatkan kayak damai gitu, terus kayak pikiran kita tenang ya dengan cara-cara memakai orang-orang besar. Jadi kayak isu-isu gitu. Yes. Nah, terus juga katanya dari musik juga bisa tuh. Jadi banyak seleb yang dipakai buat nyebarin kayak gitu. Itu ya, pesan terselubung di Nah, musiknya. di musik biar Lirik-lirik. gitu. Katanya begitu. Oke, ngerti gue. Tapi menarik sih sebenarnya ya.
teori ini tuh sebenarnya menarik. Ya dasarnya emang rendah ya. Maksud gue dasarnya nggak scientific gitu loh. Misalnya kayak oke, let's say bumi datar gitu. Misalnya bumi datar orang ada faktanya, ada sainsnya gitu ya. Oke lah, itu akhirnya teorinya timbul gitu. Tapi kalau seandainya ini tuh berawal dari satu hal yang sebenarnya kita nggak tahu, nggak ada dasarnya. Mungkin ya oke, suku Maya ada gambar, ada gambar apa namanya hewan dan lain sebagainya. Indonesia juga kesurupan hewan gitu loh. Tapi kita nggak menuju ke sana juga kan, gitu loh. Ya, itu yang bikin gue heran juga sih kadang. Gimana 12 juta orang bisa percaya gitu? Iya. Dari apa ya? Masa cuma dari cerita doang? Maksudnya kan kita aja yang ada buktinya gitu kadang suka kesurupan macan gitu. Gue masih nggak percaya. Iya. Mereka yang nggak ada buktinya sama sekali bisa percaya gitu. Itu kadang-kadang. Bener. Setuju sih gue. Mungkin gue nggak tahu ya. Gue kan juga belum baca bukunya si David ya. Gitu loh. Dan mungkin ini adalah teori-teorinya nih. Akhirnya menarik, teorinya berkeluaran. Yang pertama itu adalah lizard people ini memang ras bumi yang tadi kita udah sebutin ya. Dia pergi keluar dan balik lagi. Tapi gitu. gue baca ya dari salah satu artikel luar. Ini gue nggak tahu sih dia ngutip dari bukunya si David Icke atau enggak. Tapi di artikel itu disebutin bahwa teorinya tuh si lizard people tuh udah dari zaman dulu banget katanya. Tinggal di bumi, dia suka asli bumi. Tinggal di bumi, nggak ada hubungannya dengan luar angkasa sama sekali. Cuma dari hollow earth, katanya dari inti bumi terus dia keluar. Anjir, menarik. Jadi si sih. David Icke itu bener-bener konekin semua konspirasinya gitu loh di bukunya. Wow. Itu yang gue baca sih. Wow. Ada menarik, hollow earth-nya juga katanya. Hollow earth pun juga udah aneh ya. Maksud Jadi gue si lubang reptilian itu tuh makhluk yang tinggal Hollow di earth, hollow earth. ya. Terus akhirnya keluar ke atas bumi dan itu ingin memperbudak. Tapi maksud gue menarik, yang anehnya tuh gini loh, gimana caranya dia berkamuflase ke manusia Iya. kalau dia reptil, iya kan? Kalau yang dari ini ya, video-video yang kita lihat sih kayak topeng gitu sih ya. Kadang kan kayak ada yang matanya tetap berubah atau yang kulitnya kayak agak longgar gitu kan. Yang kadang-kadang dituduh-tuduh kalau itu tuh manusia reptil gitu. Ada banyak versi juga sih cara dia membaur dengan manusia. Ada yang bilangnya bisa berubah wujud, ada yang bilang pakai kostum juga gitu. Oke, yes, menarik sih. Gue setuju nih sama yang tadi statement Faris tuh kayak unik aja gitu loh, gimana caranya dia untuk menjadi sebuah reptilian ya, gitu. Dan yang kedua itu ada ras alien yang datang ke bumi. Mungkin tadi udah disebutin juga sama Ferdian, di mana dia pengen dari orang-orang atau alien yang udah hidupnya lebih lama dan mencoba mengeluarkan potensi-potensi yang ada di manusia gitu kan. Yang ketiga itu adalah alien menggabungkan DNA dengan reptil gitu ya. Mungkin Anunnaki bisa kita bilang ya. Iya. Anunnaki udah paling mind blowing sih itu. Iya sih. Gitu. Mungkin kapan-kapan kita remake lah. Materinya banyak sih, Pak. Mager kok. Bacanya lagi anjir. Banyak banget anjir. Tapi masalahnya kalau yang Anunnaki sebenarnya ini sih data-data yang hilang menurut gua. Masalahnya kan yang hilang dari bangsa Mesopotamia banyak tuh. Harusnya kayaknya bisa lebih jelas lagi deh tuh dari prasasti-prasasti yang hancur gitu. Karena emang menarik banget sih alien menggabungkan DNA manusia ya, yang mungkin disebutnya kalau kata Darwin tuh kera gitu kan, kera dan si reptil ini, dan akhirnya jadilah manusia gitu. Terus yang keempat tuh cerita Anunnaki, kan ada bangsa alien juga tuh ya gitu, dimana kalau nggak salah ada ya apa ya Marduk atau apa yang kepalanya apa gitu, nggak salah gue lupa deh, ada satu dewa deh gitu, dewanya tuh ada tubuhnya tuh bukan manusia pure gitu loh ya, alien lagi sih, balik lagi gitu loh. Gitu. Dan akhirnya teori ini tuh diperkuat ya sama beberapa video di mana ada beberapa tokoh-tokoh besar yang memperlihatkan bahwa dia itu adalah reptilian gitu. Jadi yang pertama itu ada dari Elvis Presley ya. Mungkin kalau kalian bisa nonton di YouTube NSC Judge gitu, atau mungkin di YouTube-nya di tengah malam aja. Kayak intinya si Elvis Presley itu di mana dia itu kayak lagi salaman sama anak kecil gitu, terus anak kecilnya kayak kaget gitu kan, kayak kaget ngelihat mukanya si Elvis Presley itu, dan akhirnya semua krunya Elvis tuh nutupin dia, langsung kayak make up gitu loh, kayak nutupin terus langsung dialihin gitu. Tapi anak kecilnya sempat ngelihat kaget gitu. Nah itu disebutnya ada videonya gitu. Tapi gue di video itu nggak melihat kenapa gitu. Mungkin gue nggak tahu apakah Elvis tiba-tiba keringetan atau ingusan atau apa, nggak kelihatan juga gitu loh. Jadi belum bisa dibuktikan secara valid gitu loh. Gitu. Dan selanjutnya itu ada Ratu Elizabeth yang matanya sebelah hitam gitu kan. Entah dia sedang mengeluarkan saringan gitu. Tapi dibilang banyak banget komennya kalau itu adalah lizard people gitu atau manusia kadal. Karena kenapa? Karena nggak mungkin nih Ratu Elizabeth, kalau seandainya dia kan kaya banget, masa sakit nggak pernah diobatin gitu ya. Nggak tahu sih ya, gue juga nggak tahu gitu. Jadi matanya itu benar-benar full hitam gitu.
Ya, tapi cuma sebelah doang gitu. Terus ada Barack Obama di mana penjaganya itu mirip banget sama alien. Gitu, bangsa reptil disebutnya. Ya emang orang tinggi gede kok botak. Tahu. Ya kan? Michelle Obama juga Bim. Kenapa? Tahu nggak lu videonya? Yang mana? Jadi ada dia kayak abis ngomong, terus cuma gini doang nih. Jadi Oh, iya. gini iya lidah. lidahnya kayak Lidah. cuma ngejilat bibir atasnya Atasnya. gitu, cuma iya. Iya. Tapi dibilang kayak Kayak reptil. kelepasan gitu Iya. ya. Bener kan kenapa cuma begitu doang kan Iya, ya? kayak lu ngeringin lidah, Mungkin lidah kering kan gitu. bener. Ngeringin bibir ya. Iya, jadi ngebasahin Iya, kan. ngebasahin. Dipikir itu reptil katanya. Anjir, gue juga bisa gitu loh. Kayak ngeringin doang dibilang reptil gitu. Ini tuh hal manusiawi Katanya ya. enggak itu reptil karena reptil tuh kayak ular kayak mendesis gitu. Tahu. Aduh, asaja. Ini mungkin yang terlalu percaya banget nih ya. Gitu. Nah, selanjutnya ada Mark Zuckerberg di mana dia itu dianggap reptil sampai Mark Zuckerberg sendiri pun dia angkat bicara kalau dia itu bukan reptil. Gitu. Dia sempat ngomong di satu konferensi gitu dia bukan reptil gitu. Cuma gara-gara kalau nggak salah ya si Mark Zuckerberg itu salah nyebut kayak I was human gitu. Kalau di Indonesia kayak dulu gue manusia enggak salah gue tuh manusia gitu. Mungkin bercandaan dia atau apa tuh langsung oh benarnya teori reptil dia adalah reptilian Iya, gitu. iya. Kayak aneh. Tapi sih. dia sering dituduh karena nggak berekspresi sih, karena kan orangnya kayak matanya kayak kosong gitu. Terus kalau ngomong kayak nggak ada ekspresinya, Iya jadi sih. sering dituduh Kasian manusia. sih tapi. dia kayaknya nganggap itu candaan sih si Mark Mark ya? Zuckerberg. Hmm. Kadang kalau live dia suka bercanda juga. Ya sih menarik sih Klarifikasi. menarik. Dan selanjutnya itu ada Justin Bieber ya. Katanya sempat berubah gitu dan ya menurut gua aduh ini itu kalian bisa cek lah footage-nya Iya, video-videonya di YouTube ya. Gitu karena banyak banget ya. Kalau Katy Perry paling jelas sih pupil matanya berubah jadi kayak reptil gitu. Iya, Tapi iya, itu iya. gua belum Sekilas gitu ya. iya Mm-mm. belum ada penjelasan sih apakah Ada nggak itu Des? Aduh, kalau gue sih nganggapnya lebih ke technical error kamera sih sebenarnya. itu error kamera. Kalau gue mungkin ya kita kan setahu gue ya nih gue kalau salah kasih revisi ya. Dimana kalau seandainya kita semakin gelap ya atau apa kena cahaya itu pupil kita kan suka menyesuaikan ya. Mungkin perubahannya itu cepet aja gitu loh. Atau lagi Gue belum lihat Gimana videonya gitu? sih sebenarnya. wah itu videonya cukup mind blowing sih Iya sebenarnya ya, benar cukup jadi mind-blowing jadi mirip ya jadi kayak mata itu kan. Tapi Jadi kan mengecil gitu. matanya maksudnya kalau reptil kan matanya bukan bulat ya pupilnya kayak kita kan kayak ya. apa tajam gitu kan. Itu kayak gitu. tajam. Ya kok berarti bukan pupil dong. Bukan besar kecilnya pupil. Coba deh lihat dulu. lihat dulu deh gitu. Itu menarik sih menurut gua gitu. Ya gue lebih ke kalau yang kayak gitu lebih ke kesalahan teknis kamera sih menurut gue. Yes gitu. Dan di tahun 2013 juga ada saintis nih ya yang menemukan neuron di otak kita tuh yang sama kayak neuron yang ada di otak reptil. Sekecil itu katanya. Di kepala ular atau apa gitu gue lupa. Nah, mungkin nih kalau kata dibilang ya kalau orang bilang tuh katanya reptil adalah makhluk bumi tertua. Oh. Reptil tuh makhluk bumi Iya, tertua. Kalau gitu. gue sih masih make sense sih, maksudnya secara ilmiah ya yang gue tahu. Ini bukan secara agama ya, secara ilmiah kita ini berawal dari satu makhluk gitu. Jadi akan ada kemungkinan besar kalau seluruh makhluk di sini akan apa ya punya yang sama gitulah di kita. Kayak tadi misalnya di dalam otak kita ada hal yang sama kayak reptil karena kan kita berasal dari satu makhluk yang sama gitu awalnya dari bakteria dan berevolusi gitu pasti ujung-ujungnya bakal ada setiap makhluk gitu di dalam diri kita gitu sih gue tangkep Gitu. Jadi katanya secara ilmiah ya. saintis menemukan itu dan menurut gue ya tadi sih katanya kalau saintis itu bilang karena reptil manusia tertua dan mulai apa sih berkembang, berevolusi dan itu adalah di kita gitu. Dan ini adalah bukti yang paling gila banget. Gue nggak ngerti nih kalau seandainya ini yang ngeluarin David jadi pemain bola aja deh. Gitu ya. Bukti ini kuat karena ketika kita masih kecil waktu kita menjadi embrio gitu mirip banget sama reptil katanya. Hey, kita waktu menjadi embrio bentuknya belum jadi bayi ya gitu memang bentuknya masih aneh gitu loh, bukan berarti kita reptil. Jadi kayak bunglon ya. Iya jadi kayak bunglon gitu loh pas jadi embrio kan jadi kayak reptil gitu kayak what? Ini bercanda nih orang yang nyetain teori ini kan gitu kan. Itu cukup aneh sih. Itu adalah salah satu penguatnya dan lucu sih sebenarnya. Jadi bingung mau komen apa. Embrio samain kayak reptil. Nah itulah bukti-buktinya sih tadi sih. Gimana tadi Katy Perry gimana? Ini kalau Katy Perry tadi sih gue masih mikir itu kesalahan teknis kamera sih. Kayak kalau yang tadi Bimo bilang pupil kita membesar dan mengecil ya itu kan emang bener kan. Kalau cahayanya makin terang kalau nggak salah pupilnya makin kecil. Tapi kan pupil kita nggak berubah bentuk. Kalau yang di Katy Perry tuh pupilnya ke atas gitu loh memanjang.
Itu menurut gue kesalahan kamera aja sih. Yes, oke, masih bisa dibantai ya. Iya. Gitu. Baru kali ini kita bahas konspirasi, kita bertiga kok ini sepertinya tidak ada satupun yang percaya ya terhadap lizard people ini ya. Tapi gue ada ini nih yang tadi gue bilang nih. Ada yang kelam. tragedinya anjir sebenarnya. Yang menurut gue ini teori konspirasi yang berdampak parah gitu ke manusia sebenarnya. Dan kejadian ini tuh terjadi 2019 dan 2020 gitu, masih baru. Membuktikan kalau masih banyak orang yang percaya sama teori ini. Jadi kan tadi gue abis research tuh dan nongol artikel berita gitu, dan pas gue lihat jadi pokoknya ada orang, ini yang mana dulu ya, ada 2 berita nih pokoknya. Yang pertama tuh ada orang nih, dia ngebunuh saudara kandungnya karena mengira saudara kandungnya itu reptil, bangsa lizard. Ditusuk pakai pedang, palanya, Serius, anjing, iya, gila. Itu tahun 2019, ingat gue. Itu gara-gara percaya karena adanya teori reptil ini. Gila gak sih? Ya ampun. Seberdampak itu gitu teori konspirasi ini. Padahal ketika dipikir kan konyol ya. Iya anjir. Teorinya maksudnya kalau dari gue ya lebih believable flat earth daripada reptil ini, tapi orang sampai ngebunuh saudara kandungnya sendiri daripada. Yes. Gila banget sih. Gila sih, itu parah sih. Karena setahu gue ya teori ini tuh tercipta karena pikiran manusia yang mikirnya adalah manusia tuh kayaknya nggak mungkin bisa sepintar itu, manusia tuh kayaknya nggak mungkin bisa seganteng itu, manusia tuh nggak mungkin bisa secantik itu, nggak bisa sepowerful itu. Jadi dia selalu menganggap manusia itu selalu ada batasannya. Gitu. Mungkin kayak misalnya kayak gini nih, gue mikir gimana ya orang buat Facebook ya, nggak tahu, susah banget. Gue mikirnya susah banget lah gitu loh. Oh, dia bukan manusia, berarti dia reptil gitu loh. Nah, teori itu timbul dari dasar yang kayak gitu. Dasar dimana manusia tuh punya limitnya, tapi setiap orang tuh pada punya limit yang beda-beda. Iyalah. Sebenarnya, nah akhirnya muncullah teori reptilian ini gitu. Sebenarnya prasangka buruk sih sebenarnya. Iya. Iri hati itu mana? Iya. Sebenarnya di Indonesia juga gitu. Iya nggak sih, kayak tiba-tiba restoran ini baru buka, lah kok langsung laku. Iya. Pasti pakai jin nih, pakai ludah pocong. Udah pocong lah, kancut gitu lah, kan. apalah anjir. Iya. Itu yang tragis juga sih, sampai saudara sendiri loh, bukan pemimpin besar ya, saudara sendiri dicurigain. Tapi akhirnya jadi gimana tuh? Ditangkap aja udah. Ditangkap. Nggak ada pengakuan lain. Dan dia ngakunya itu dia kira saudaranya itu reptil. Tapi mungkin ketika dia bunuh, loh kok nggak berubah gitu kali ya? Gak jelas banget ya. Wah loh, kok salah anjir. Ternyata dia bukan reptil. Kayak pedang gitu. Anjir. Nah, ada satu lagi berita, ini tuh bahkan aksi terorisme menurut gua. Dari si teori konspirasi ini. Jadi tahun 2020 pengeboman Nashville. Kenapa tuh? Gue tuh sempat baca dikit sih. Ada pengeboman Nashville, jadi si orang ini ngebom gedung apa gitu dan makan banyak korban. Nah, ketika diselidikin, si orang itu ngirim surat ke teman-temannya. Katanya dia percaya kalau pemimpin dunia ini tuh reptil sebenarnya, banyak reptil yang mengatur dunia ini gitulah, kayak Illuminati, Freemason, kayak dia konspirasi teoris gitulah yang udah terpengaruh cukup besar, dan akhirnya dia udah ngeplan untuk ngebom daerah Nashville itu untuk ngebunuh orang-orang reptil itu katanya. Gila. Banyak dong berarti korbannya. Iya. Buset. Katanya dia ngirimin ke teman-temannya kayak tulisan-tulisan teori konspirasinya gitulah, sampai dikirim USB juga untuk ngejelasin gitu. Gila, dia sampai Ini aksi terorisme. bunuh diri loh. Gara-gara percaya teori ini. Berarti kan maksudnya teori ini kayak propaganda dan ngadu domba gak sih? Iya benar, antara kita rakyat dengan para pemerintah. Yes benar. Tapi sebenarnya ya bukan cuma teori ini sih. Yang ini yang balik lagi sih sebenarnya, teori konspirasi tuh ada yang berbahaya juga gitu loh. Ternyata ya. Gitu, makanya balik lagi kita bahas juga terkadang emang sekedar untuk diskusi gitu loh. Ya jangan terlalu dibawa banget. Kalau misalnya lu mau bawa banget, at least lu riset dulu aja, terlalu riset lebih dalam gitu loh. Maksud gue konyol anjir. Maksudnya gue percaya ada gitu orang yang mungkin mengkontrol dunia ini gitu, mau mengontrol kita ada. Tapi kan bukan berarti dia reptil juga. Iya. Kayak cukup aneh aja gitu kalau seandainya orang tuh reptil gitu gak sih? Iya. Gimana gitu loh caranya? Apalagi dia bisa mengendalikan pikiran lah gitu loh. Tekanan darah rendah ya emang gampang pusing. Masa dibilang ciri-ciri
Coba lu bayangin dokter tiba-tiba tekanan darah Anda rendah, reptil Anda, kan nggak mungkin. Kayak Iya, aneh. iya. Contoh-contohnya tuh. Itu sih, itu gue baru tahu sih sampai se ekstrim itu orang-orang ambil tindakan gara-gara percaya sama konspirasi anjir. Iya. Ya mungkin nggak tahu ya, Indonesia. Kalau Indonesia adalah mungkin salah satu orang yang susah kali ya percaya teori konspirasi ya. Mungkin kalau kita bahas horor percaya Percaya, nggak percaya. ke daerah situ kali. Iya. Kalau seandainya teori konspirasi kayaknya kurang percaya. Benar. Mending gue bahas yang lain gitu loh kalau Indonesia gitu kan. Kalau horor aja mistis. Percaya banget. Apa iya kan? Apa aja deh Indonesia. Remote hilang dibilang umpetin setan gitu loh. Apa aja deh pokoknya. Ya intinya gitu sih ya untuk lizard people ini. Mungkin tanggapan masing-masing ya, kita diskusi bareng gitu loh. Untuk kalian nih paranos yang udah dengerin sampai sekarang ya, cobalah kira-kira kalian percaya nggak nih? Apa kalian ikut ketawa gitu? Apakah kalian percaya nih sama lizard people? Kalau kalian percaya juga nggak apa-apa gitu loh. Apa yang buat kalian percaya gitu? Kita diskusi bareng di kolom komentar gitu. Dan selanjutnya nih ya, nah dari gue pribadi ya, mungkin kalau dari gue kurang percaya sih. Untuk reptil ini gue kurang percaya. Tapi kalau untuk adanya ras alien yang datang ke bumi di beberapa tahun lalu, itu cukup menarik gitu. Iya. Cukup buat berpikir gitu ya. Dia datang ya, mampir ya gitu loh ibaratnya kan, nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau untuk dia manusia, Obama adalah reptil gitu. Ratu Elizabeth dibilang umur panjang karena dia reptil. Hey gitu kan, ya orang makan sayur hidup sehat mah juga bisa hidup panjang gitu. Ya gitu sih. Mungkin David terlalu apa ya, konspirasi banget sih. Gitu. Ya sebenarnya si Iya, David iya. juga nyari duit juga nggak sih? Iya, nyari duit Iya, gitu. pasti. Cuma orang-orang yang percaya ini yang nangkapnya tuh kadang suka berlebihan juga sih. Yes. Gitu. Berarti nggak percaya nih? Enggak lah. Ya kalau apa orang yang berusaha mengontrol kita ya, manusia, gue sih percaya mungkin ada sih, pasti orang-orang kuat di bumi yang mencoba untuk mengatur kita untuk ya pokoknya berbuat untuk dirinya sendiri lah. Cuma menuduh dia bangsa reptil gitu kayaknya enggak deh. Ya naif lah. Lu Fet? Ya gue juga susah sih buat percaya sebenarnya dari awal ya pas ngebaca ini nih. Karena memang banyak teorinya yang bisa diperdebatkan gitu loh Bim. Yes. Dan banyak juga yang nggak dibahas sama dia karena mungkin kalau dibahas sama dia nih Dia nggak bisa jawab. dikait-kait reptilin dia nggak bisa jawab bener. Jadi dia cuma yang bisa masuk akal, yang bisa diterima, ya udah dibahas sama dia, dijadiin reptil. Yes. Dan manusia adalah notabene di mana ketika itu masuk logika orang pasti akan percaya. Tapi mistis kenapa mereka percaya ya? Terkadang ya aneh ya. Kalau Indonesia kebalikan. Iya, kalau Indonesia kebalikan nih gitu. Tapi ya menarik sih sebenarnya teori reptilian ini. Mungkin ini adalah salah satu teori yang direkomendasikan juga ya sama para pendengar ya. Gitu reptilian, dan kita sudah bahas akhirnya gitu. Tapi ya memang belum percaya gitu. Dan ini adalah teori full ya, full konspirasi gitu. Dan mungkin apa ya, minggu depan kita akan bahas hal yang menarik lagi ya. Bisa tulis di kolom komentar kalau kalian pengen pembahasan hal menarik gitu mungkin. Oke. Mungkin segitu aja untuk podcast hari ini tentang lizard people gitu. Jangan lupa komentar-komentar di kolom komentar dan diskusi yang banyak lah gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye dan selamat malam.